Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Di video kali ini aku pengen sharing aja gimana caranya mengelola stok produk di bisnis clothing atau mungkin stock of name. Kenapa aku pengen bahas tentang stock of name? Karena menurutku stock of name itu penting banget. Walaupun ini sepele ya, ini sepele untuk dilakukan, tapi menurutku ini sangat-sangat penting. Terutama buat teman-teman yang udah punya toko. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mungkin di rumah atau mungkin masih belum ada toko, ya nggak masalah. Kalian bisa belajar untuk manajemen stok supaya ketika kalian sudah punya banyak stok, kalian tidak kaget. Nah, untuk stock of name ini menurutku wajib ya kalau misalnya kita punya toko. Mungkin kalian bisa cek itu bisa harian atau mungkin paling lama menurutku seminggu sekali cuy. Jangan sampai sebulan sekali atau lebih dari itu. Karena dulu aku juga sempat punya pengalaman yang kurang mengenakan saat buka toko. Yang dimana ketika waktu aku cek stok, itu barang pernah dalam 1 bulan itu hilang kurang lebih di 2 lusin cuy. Jadi aku lupa waktu itu beberapa minggu atau nggak sampai sebulan itu kita coba stock of name karena sudah lama nggak stock of name. Akhirnya kita coba cek-cek, kita cocokkan sama data dan ternyata ketemu ada selisih produk yang nggak ada gitu ketika di display sama ketika ada di data. Nah ini jadi problem juga pertama kalinya waktu itu. Dan akhirnya mau nggak mau ya yang jaga itu harus ganti rugi. Karena ya siapa lagi yang jagain stoknya kalau bukan mereka yang kerja di situ atau shopkeepernya. Jadi akhirnya waktu itu aku bikin stock of name itu karena tidak memungkinkan untuk 1 hari sekali. Akhirnya ya udah seminggu sekali kita stock of name. Dan dari situ alhamdulillah sudah tidak ada lagi barang-barang hilang atau barang-barang nggak jelas seperti itu. Dan kasus ini juga mengingatkanku sama kasus dari brand The Good Dep. Nah kalau misalnya teman-teman tahu, ini sempat viral juga di akun-akun lokal Pride dan di Twitter juga. Ini pernah trending juga. Waktu itu aku sempat ngikutin thread-nya kalau nggak salah. Yang dimana intinya kalau aku inget-inget karyawannya itu dipaksa ganti rugi kurang lebih 20 atau 30 juta gitu kan. Atau mengundurkan diri gitu. Karena hasil audit dari stock of name-nya itu ada selisih antara stok di sistem sama yang ada di toko. Nah, ini penting buat teman-teman yang punya stok barang. Nggak masalah stok kalian masih sedikit atau udah banyak, tetap menurutku harus belajar namanya manajemen stok. So, kalau gitu apa sih yang perlu kita perhatikan atau yang kita lakukan untuk manajemen stock of name? Oke, yang pertama buat inventory stok, teman-teman. Nah, buat daftar semua produk yang kalian punya dan pastikan untuk mencatat jenis produknya, jumlah produk dan tanggal masuk ke gudang atau ke toko kalian gitu. Jadi kalian harus buat inventory stoknya itu jelas per item. Kemudian yang kedua, buat sistem pencatatan stoknya. Nah, ini bisa pakai sistem manual. Kalian bisa pakai di Excel atau misal kalian masih awam banget sama Microsoft Excel, kalian bisa tulis di kertas gitu kan. Kalian ya tulislah kasar gitu. Kayak stok katalog dari A itu size-nya apa aja, jumlahnya berapa. Ya udah setiap produk itu kalian list gitu. Atau teman-teman yang udah punya dana lebih itu bisa pakai sistem atau software, beli softwarenya itu banyak jenisnya juga. Intinya stok ini harus bisa kita cek real time. Dan yang ketiga, pantau stok secara teratur. Nah ini lanjutan dari poin yang kedua tadi. Penting untuk stok ini bisa kita pantau secara real time. Bisa kalian coba pakai, sekarang itu ada namanya spreadsheet. Kebetulan aku sekarang juga pakai spreadsheet untuk ya memanage by phone bisa, dan itu real time teman-teman. Jadi aku bisa tahu oh stok ini yang kosong, oh stok ini yang masih banyak gitu. Dan gampang gitu. Admin bisa edit juga, aku sebagai ownernya juga bisa ngedit gitu. Jadi kita bisa tahu bisa dibilang pergerakan barang kita keluar masuk. Tampilannya mirip sama Excel, persis banget. Dan ini bisa dipantau secara real time. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngedit datanya, sekarang aku misalnya ngedit nih, stoknya aku lihat sekarang misalnya 10.
Nah ternyata misalnya jam 1-an, jam 1 siang ada barang keluar, oh stoknya jadi 8. Jadi kita bisa mantau juga gitu. Jadi misalnya ada admin gitu, misalnya di bagian gudang, ya kalian bisa langsung pantau pergerakannya, barang keluar, barang masuk itu secara real time. Sekarang udah enak banget cuy. Kemudian yang keempat, mencatat pemesanan produk. Nah ini pastikan untuk mencatat setiap pemesanan produk yang masuk, baik itu dari toko fisik atau toko online. Nah ini harus dicatat teman-teman. Ini akan membantu kalian untuk memantau gitu kan, memantau kebutuhan produk dan memastikan bahwa stok produk kalian itu selalu ada gitu. Jadi kalian bisa tahu nih, nggak ada lagi alasan-alasan misalnya orang tanya, Mas untuk ukuran L ready atau enggak gitu. Jadi kalian bisa tahu kondisi stok kalian sekarang itu lagi kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong, ya kalian misalnya ada postingan di e-commerce itu udah langsung bisa di take down. Jadi bisa lebih meminimalisir kesalahan dari pemesanan, kemudian meminimalisir pesanan itu tidak lama untuk mengkonfirmasi. Kadang aku sempat mengalami ketika aku belanja online, stok yang ditampilkan di toko tersebut, anggaplah aku beli barang A gitu kan, aku pilih size L. Ternyata stok di toko atau stok di e-commerce-nya mereka itu masih ada. Tapi ternyata setelah beberapa jam kemudian itu adminnya di Shopee, misalnya pakai Shopee ya, konfirmasi, Mas ini ternyata stoknya kosong. Nah itu wah gimana gitu kan, kita sudah kadung check out ya harus nungguin refund kan juga kadang nggak bisa langsung gitu kan. Dan itu ya jadi terkendala sendiri buat para buyer juga cuy. Jadi nah ini penting banget untuk tahu gitu, untuk memantau stok kalian sekarang itu lagi aman atau enggak. Yang terakhir nomor 5, menyiapkan stok produk sesuai dengan kebutuhan. Nah maksudnya gini, kalau aku biasanya tiap bulan itu kita cross check kira-kira di bulan ini item atau katalog apa ya yang banyak laku. Dari situ itu bisa jadi pertimbangan apakah perlu kita restock lagi ke depannya atau enggak untuk katalog tersebut. Dan ini kita juga bisa tahu katalog mana yang penjualannya kurang. Nah itu nextnya bisa jadi pertimbangan apakah perlu untuk di sell atau enggak gitu kan, supaya cepat muter duitnya. Karena kalau misalnya udah dead stock takutnya malah walaupun clothingan itu nggak bisa basi, tapi kan tetap ya uangnya itu berupa produk, ya mending cepet diputer aja kalau menurutku. Oke teman-teman, jadi itu tadi tips simple aja dari aku untuk masalah manajemen stok ini, terutama di bisnis clothing. Karena ini penting banget cuy, kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis clothing. Karena barang itu kadang, kalau misalnya kayak kaos, jaket itu kan masih gede gitu kan, masih kelihatan. Tapi kalau udah kayak perintilan-perintilan, aksesoris, entah itu topi, waistbag, tas, atau gelang, cincin, itu perlu banget namanya stock of name. Dan itu harus dilakukan maksimal seminggu sekali, jangan sampai lebih dari itu cuy. Kira-kira kalau misalnya dari teman-teman ada tips yang lain nggak untuk mengelola stok ini? Kalau misalnya teman-teman masih ada tips yang lain, bisa dong tolong share di bawah atau komen di bawah, supaya aku juga bisa belajar dan teman-teman lain yang lihat komenan bisa ikut belajar. So, kalau gitu, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, paper cloud out. Bye-bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.